Nomor 3 tahun 2025 untuk mendukung terwujudnya kebijakan satu penyuluh satu desa. Komisi 4 DPR RI dorong tindak lanjut atas aspirasi perwakilan Asosiasi Penyuluh Pertanian terkait penyelesaian status kepegawaian dan pengangkatan PPPK Penyuluh Pertanian. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Almasyari menegaskan bahwa DPR mendukung penuh aspirasi para penyuluh, khususnya dalam upaya mempercepat pengangkatan penyuluh pertanian lapangan yang saat ini masih berstatus PPPK paruh waktu. Dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama Eselon I Teknis Kementerian Pertanian, Kementerian PAN-RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Asosiasi Penyuluh Pertanian di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 15 April 2026. Meski demikian, ia mengingatkan agar proses percepatan tersebut tetap berjalan sesuai koridor regulasi yang berlaku. Haris menilai kekurangan jumlah penyuluh pertanian menjadi tantangan serius dalam mendukung produktivitas sektor pertanian nasional. Oleh karena itu, penyelesaian status kepegawaian yang ada saat ini perlu menjadi prioritas. Sebagai kesimpulan rapat, Komisi 4 bersama Kementerian Pertanian, Kementerian PAN-RB, dan BKN menyepakati langkah percepatan pemenuhan kebutuhan penyuluh pertanian dengan melaksanakan amanat Pasal 46 Ayat 4, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, yang mengatur bahwa minimal terdapat satu penyuluh di setiap desa. Pemenuhan kebutuhan tersebut diprioritaskan bagi eks-penyuluh pertanian serta lulusan SMK dan Politeknik Pembangunan Pertanian, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara, ASN. Komisi 4 berharap langkah ini dapat memperkuat peran penyuluh pertanian di lapangan sekaligus mendukung percepatan pencapaian target swasembada pertanian nasional. Nomor 3 tahun 2025 untuk mendukung terwujudnya kebijakan satu penyuluh satu desa. Kebijakan ini akan memperkuat sistem penyuluhan pertanian, meningkatkan efektivitas program Kementerian Pertanian, serta mendukung pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pengangkatan kami kembali bukanlah sekedar pemenuhan administrasi, melainkan langkah nyata dalam mengamankan SDM kompeten demi tercapainya target swasembada pangan secara cepat dan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian kami selama ini. Demikian aspirasi ini kami sampaikan. Besar harapan kami Komisi 4 DPR RI dapat mengawal usulan ini hingga terrealisasi. Izin Pak, tolong Pak, kembalikan kami ke rumah besar kami, Kementerian Pertanian sebagai tenaga penyuluh pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga Bapak Deputi dari Menpan RB, Asosiasi Penyuluh Pertanian, dan hadirin semuanya. Hadir izin kami bersama Kepala Badan PSDMP dan Kepala BRMP ada di belakang Bapak, dan nanti akan minta waktu menjelaskan hal-hal yang pokok yang terkait dengan agenda ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga bisa menghadiri acara undangan rapat dengar pendapat dengan agenda percepatan penyelesaian status kepegawaian dan pengangkatan P3K penyuluh pertanian serta penguatan sarana dan prasarana penyuluh dalam rangka mendukung pencapaian swasembada pangan, dan ini sesuai dengan cita-cita dan tadi sudah disampaikan oleh dari asosiasi. Dulu pengalihan pegawai tersebut, kenapa mereka sudah dialihkan statusnya oleh teman-teman di Badan Kepegawaian Negara, tetapi kemudian dibatalkan kembali oleh teman-teman di Kementerian Pertanian karena ternyata ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sakit keras sehingga yang bersangkutan tidak bisa beraktivitas kalau jauh dari keluarga misalnya, atau ada yang kena hukuman disiplin yang kemudian tidak bisa kemudian diangkat menjadi penyuluh pertanian. Yang kedua adalah pembatalan dilakukan karena PPL yang bersangkutan itu tidak memiliki SKPP-nya atau surat keterangan penghentian pembayaran. Jadi karena dia masih dibayar oleh teman-teman di instansi daerah, sehingga dia tidak bisa dialihkan ke pusat karena nanti akan terjadi double counting di dalam pembayaran gaji mereka. Ini yang kemudian kenapa kemudian ada 2 kali pembatalan terkait dengan pengalihan pegawai tadi. Jumlahnya di pembatalan yang pertama itu 31 Desember 2025 sebanyak 80 ASN, dan di 13 Februari 2026 sebanyak 117 ASN, 3 Maret 2026 ada 3 ASN, dan 12 Maret 2026 ada 5 aparatur sipil negara. Bapak Ketua dan